Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sulfani Yusuf. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang Gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan bagian 2. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama adalah pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Nah, hampir seluruh pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi atau kondisi global umat Islam waktu yang tenggelam dalam kejumudan atau stagnasi, kebodohan serta keterbelakangan. Pemikiran atau ide-ide Kiai Haji Ahmad Dahlan tertuang dalam Gerakan Muhammadiyah yang ia dirikan pada tanggal 18 November 1912. Organisasi ini mempunyai karakter sebagai gerakan sosial keagamaan. Nah, titik tekan perjuangannya mula-mula adalah pemurnian ajaran Islam dan bidang pendidikan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju ke pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Nah, dan memang Muhammadiyah sejak tahun 1912 telah menggarap dunia pendidikan. Namun, perumusan mengenai tujuan pendidikan yang spesifik baru disusun pada tahun 1936. Karena itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan merentaskan beberapa pandangannya mengenai pendidikan dalam bentuk pendidikan model Muhammadiyah, khususnya antara lain. Yang pertama, pendidikan integralistik. Kiai Haji Ahmad Dahlan 1868 sampai 1923 adalah tipe man of action sehingga sudah pada tempatnya apabila mewariskan cukup banyak amal, usaha bukan tulisan dalam konteks pencarian pendidikan integralistik yang mampu memproduksi ulama intelek profesional. Gagasan Abdul Mukti Ali menang disimak. Menurutnya, sistem pendidikan dan pengajaran agama Islam di Indonesia ini yang paling baik adalah sistem pendidikan yang mengikuti sistem pondok pesantren karena di dalamnya diserapi dengan suasana keagamaan. Yang kedua, mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda dalam madrasah-madrasah pendidikan agama, yaitu mengambil beberapa komponen pendidikan yang dipakai oleh lembaga pendidikan Belanda. Dari ide ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat menyerap dan kemudian dengan gagasan dan praktek pendidikannya dapat menerapkan metode pendidikan yang dianggap baru saat itu ke dalam sekolah yang didirikannya dan madrasah-madrasah tradisional. Yang ketiga adalah memberi muatan pengajaran Islam pada sekolah-sekolah umum modern Belanda. Sekolah Muhammadiyah mempertahankan dimensi Islam yang kuat, tetapi dilakukan dengan cara yang berbeda dengan sekolah Islam yang lebih dengan gaya pesantrennya yang kental. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah muallimin dan muallimat, mubalighin dan mubalighat. Nah, pembahasan kedua adalah tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Pertama, tantangan pendidikan Muhammadiyah menurut Setiawan DKK 2010. Problem pendidikan Muhammadiyah terletak pada 4 hal, yakni yang pertama, A, problem ideologis. Salah satu penyebab mendasar mengenai problem ideologis ini adalah penekanan aspek profesionalitas pada saat penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan Muhammadiyah. Bagaimanapun pertimbangan profesionalitas pegawai merupakan aspek yang penting, akan tetapi pertimbangan ideologis juga tak kalah pentingnya dibandingkan dengan kompetensi profesional seseorang. Meskipun problem perceraian itu dilatar belakangi oleh banyak faktor, namun pada umumnya keadaan tersebut didorong oleh miskinnya pengalaman dan pengetahuan para pemimpin amal usaha pendidikan terhadap hakikat perjuangan Muhammadiyah. B, yang kedua, problem
paradigmatik. Problem ini sesungguhnya muncul akibat kegagalan para pemimpin amal usaha pendidikan dalam menafsirkan serta memahami maksud dan tujuan Muhammadiyah. Kegagalan yang dimaksud terletak pada satu bentuk kesalahan dalam memaknai sejarah. Para pemimpin amal usaha pendidikan tidak lagi melihat sejarah secara kritis. Di samping itu, problem paradigmatik ini juga dapat dilihat pada hilangnya orientasi para pemimpin dan amal usaha pendidikan dalam menafsir ulang maksud dan tujuan Muhammadiyah secara sinergis dengan visi lembaga yang dipimpinnya. Ketiga, problem profesionalisme manajemen. Sebagaimana diketahui bahwa amal usaha pendidikan Muhammadiyah umumnya lahir, tumbuh, dan berkembang dari bawah, seperti tokoh-tokoh Muhammadiyah yang didukung oleh masyarakat sekitar. Nah, sokongan masyarakat itu juga dapat berdampak positif dan negatif dari lembaga pendidikan memiliki kekuatan besar untuk bertahan hidup. D. Keempat, problem pengembangan pendidikan. Problem ini sesungguhnya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola lembaga pendidikan. Dalam hal ini, problem pengembangan pendidikan ini lebih ditujukan kepada pihak penyelenggara, yakni persyarikatan dan khususnya majelis pendidikan. 2. Revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Ahmad Dahlan bukan mengembangkan sistem, akan tetapi mengembangkan etos kerja yang berdasarkan pada prinsip-prinsip sejarah ajaran Islam. Ahmad Dahlan bukanlah bermaksud mewariskan sistem pendidikan, akan tetapi mewariskan etos pembaharuan pendidikan. Nah, 2 kerangka dasar dalam penyusunan landasan dan praktis revitalisasi ATK mencangkup: pertama, kesadaran visi misi pendidikan Muhammadiyah. Kedua, penguatan sumber daya manusia. Kesadaran visi misi paradigma pendidikan Muhammadiyah harus dipahami oleh semua kalangan. 4 pilar misi pendidikan Muhammadiyah, yaitu pendidikan, pelayanan, dakwah, dan perkaderau, harus benar-benar disosialisasikan sampai ke tingkat paling bawah, guru ataupun dosen. Kesadaran ini nanti akan membawa kerangka berjuang dalam mencapai tujuan umum pendidikan Muhammadiyah. Dalam proses revitalisasi ini tentu juga perlu kesadaran dari semua pihak, terlebih seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Kesadaran bahwa lembaga pendidikan Muhammadiyah memiliki tujuan yang tidak hanya sekedar mencari hidup, mencari nafkah, dan mencari kenyamanan, akan tetapi ada tanggung jawab moral spiritual dalam mengawal pendidikan. B. Sumber daya manusia. Revitalisasi Ismuba atau AIK akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila didukung oleh penggerak yang kompeten. Ketiga, pendidikan Muhammadiyah yang mencerahkan. Rekrutmen lembaga memiliki guru atau dosen karyawan yang memahami visi Muhammadiyah tentu akan membantu AUM pendidikan dalam mencapai tujuan. Ketika seluruh civitas akademik sudah paham terhadap Muhammadiyah, maka lembaga tinggal landas untuk terbang mencapai tujuan. Yang menjadi permasalahan adalah ketika orang yang bekerja dalam AUM Muhammadiyah bukan Nurmi orang Muhammadiyah. Hal ini tentu menjadi polemik sendiri. B. Orientasi ideologi di awal dan di akhir pendidikan. Revitalisasi pendidikan AIK di perguruan Muhammadiyah diawali dari awal masuk perguruan, baik dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Hal ini dilakukan agar nilai Muhammadiyah terinternalisasi melalui kegiatan di perguruan Muhammadiyah. Sekolah perguruan perlu ambil bagian dalam mendesain orientasi awal belajar di perguruan Muhammadiyah tingkat sekolah. C. Perkaderan di sekolah. Mengingat semangat perguruan Muhammadiyah
tidak hanya pendidikan saja, akan tetapi pelayanan dakwah dan pengkaderan. Tentu kita tidak boleh menutup mata pendidikan sebagai lahan pengkaderan. Untuk itu, revitalisasi AIK di perguruan Muhammadiyah harus dimulai dari revitalisasi organisasi otonom di perguruan Muhammadiyah. Wajib hukumnya ada yang berlangsungnya ortom sebagai fondasi pengkaderan di perguruan Muhammadiyah. Dengan adanya kebersamaan ini, maka AIK akan menjadi ciri khas perguruan Muhammadiyah, sehingga semakin hari semakin mencerahkan dan berkemajuan untuk tidak lekang oleh perubahan zaman yang semakin hari semakin menggilas. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.